Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Pak Rajiman merupakan seorang dari luar kota. Dia menjadi warga di kampungku setelah menikah dengan Sumarni, perempuan satu RW denganku. Tuhan telah mempertemukan mereka di sebuah pasar tradisional, di mana saat itu mereka sama-sama menjual hasil pertanian di sana, hingga akhirnya mereka pun berjodoh. Pak Rajiman mempunyai sifat yang baik, terutama dalam bersosial dengan semua orang. Dia terkenal ringan tangan bila melihat kesusahan orang lain. Selain itu, dia selalu menjadi donatur pembangunan masjid di desa. Maklum, dia termasuk orang mampu dan terpandang di kampung. Karena berasal dari keluarga petani yang kaya, Pak Rajiman membeli beberapa lahan pertanian yang cukup luas di desa. Dia berniat mengembangkan usahanya sebagai petani padi. Pekerjaan yang selama ini mampu mencukupi segala kebutuhan hidupnya, bahkan membuat dia menjadi kaya raya. Semakin lama usaha pertanian yang dilakoni semakin maju, hingga kekayaannya melimpah. Pak Rajiman menambah pundi-pundi harta dengan membeli berhektar tanah dan sawah, hingga dia mulai memperkerjakan beberapa warga untuk membantu pekerjaannya. Berbeda dengan para petani lain, meski terbilang lahan cukup luas dan hasil pertanian memuaskan, tapi mereka hidup dengan pas-pasan. Padahal secara perhitungan, apa yang diperoleh hanya sisa sedikit saja. Hal itu bisa dilihat saat memulai area pertanian. Dari pembajakan sawah, lalu penanaman padi, hingga pemupukan, semua menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Tapi warga menganggap kalau rezeki Pak Rajiman sedang diangkat naik. Kebiasaan yang selalu dilakukan Pak Rajiman menjadi panutan warga. Dia selalu mengadakan ritual buangan sebelum panen raya tiba, yaitu ritual memberikan sesajen di pojok petak lahan pertanian. Ritual itu dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan atas panen raya yang melimpah. Di dalam ritual itu, ada beberapa pohon padi yang diikat menjadi satu dengan kain berwarna merah, yang entah apa tujuannya para warga tidak mengerti. Mereka hanya ikut-ikutan Pak Rajiman. Biasanya, setelah ritual buangan selesai, para pekerja langsung memanen padi dengan cara memotong batang pohon padi, lalu proses ngerek pari atau perontokan padi. Beberapa proses panen pun berjalan normal seperti biasanya. Pak Rajiman selalu mendapat hasil yang melimpah ruah. Berbeda dengan para petani lain, meski mereka melakukan ritual yang sama, namun panen mereka jauh dari yang diharapkan. Rezeki itu ada yang mengatur. Itulah yang selalu diucapkan warga untuk menghilangkan rasa iri dan untuk menambah rasa syukur. Hingga mulai ada kejadian yang merasakan para buruh tani, terutama mereka yang bekerja di lahan Pak Rajiman.
Kejadian itu bermula ketika seorang pekerja memotong batang padi yang diikat tali warna merah. Seketika pekerja itu merasakan sakit di ulu hatinya. Bahkan, dia sempat berteriak histeris seperti ada sesuatu yang membuatnya ketakutan. Dan di kemudian hari, pekerja itu meninggal. Anehnya, semua kejadian itu menimpa di saat panen milik Pak Rajiman. Anehnya lagi, hasil panen tersebut melebihi ukuran normal, bahkan mencapai 3 kali lipat dari panen warga lain. Warga belum menyadari soal keganjilan kematian para pekerja Pak Rajiman. Semua orang menganggap pekerja yang meninggal dikarenakan punya riwayat penyakit tertentu. Tapi meski begitu, warga mulai takut bila disuruh bekerja oleh Pak Rajiman. Ada kekhawatiran yang mereka rasakan. Hingga suatu hari, setelah panen selesai, Pak Rajiman meminta tolong pada Mbah Dasio untuk membajak sawah. Baru kali ini Pak Rajiman minta tolong pada Mbah Dasio, yang memang pekerjaannya membajak sawah warga dengan cara tradisional, yakni membajak dengan menggunakan tenaga sapi. Pak Rajiman sengaja menambah armada bajak untuk mempercepat lahannya agar siap tanam. Itu dikarenakan cuaca yang mulai sering turun hujan. Sejak pagi, Mbah Dasio mulai membajak sawah. Tampak tenaganya masih sangat kuat meski memasuki usia senja. Suaranya terdengar nyaring, mengatur langkah kedua sapi berkalungkan bajak di depannya. Istirahat dulu, Mbah. Ini nasinya, makan dulu, teriak Marni dari gubuk pinggir sawah. Mbah Dasio hanya memandang ke arah Nyonya Rajiman. Tampak perempuan itu meletakkan kirimannya di gubuk. Tak tinggal loh, Mbah. Makanlah dulu, nanti keduluan sama semut, ucapnya kemudian, yang disusul berjalan pulang. Tidak lama kemudian, terdengar azan zuhur. Mbah Dasio menuju pinggir sawah untuk memberi makan kedua sapinya. Hewan yang selama ini membantu dia dalam mencari nafkah, hingga mampu menyekolahkan ketiga anaknya meski sampai jenjang aliyah saja. Selesai sholat zuhur dan makan siang, Mbah Dasio membereskan piring yang berserakan. Dia akan istirahat dengan tiduran sebentar. Angin semilir membuat kantuknya semakin menjadi. Belum sempat merebakan tubuh, Mbah Dasio terkaget dengan seorang berbaju hitam yang tiba-tiba berdiri di samping gubuk. Orang parubaya itu meminta tolong agar Mbah Dasio mengecek sawahnya. Dia berniat menyuruh Mbah Dasio untuk membajak di sana. "Kalau tempatnya jauh, nanti sore aja aku ke sana," ucap Mbah Dasio. Tapi orang tersebut memaksa Mbah Dasio. Dia beralasan kalau nanti sore ada urusan penting yang tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya Mbah Dasio setuju atas keinginan orang itu. Dengan catatan sebelum pukul 1 harus sudah kembali. Sejenak Mbah Dasio meletakkan cangkulnya di samping sapi, lalu bergegas mengikuti kemana orang itu pergi. Orang yang belum dia kenal dan belum pernah dijumpai. Setelah beberapa saat, tibalah mereka di sebuah sawah yang luas. Anehnya, di samping sawah itu ada rumah besar seperti istana. Sangat mewah dan megah. Seketika Mbah Dasio jadi kebingungan. Seumur hidup, baru kali ini dia menjumpai tempat tersebut. Tempat yang sangat asing baginya. "Berapa kira-kira harga untuk sawahku ini, Mbah?" ucap lelaki tersebut. Setelah menentukan harga, Mbah Dasio pun diajak mampir di rumah besar itu. Semula dia menolak, karena ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Dia harus kembali ke lahan Pak Rajiman
untuk menyelesaikan tugasnya. Tapi rasa penasaran akan rumah tersebut membuat dia menerima ajakan lelaki parubaya itu. Dia berniat singgah sebentar di sana. Begitu masuk ke dalam, alangkah herannya Mbah Dasio. Di rumah itu tampak semua serba mewah, makanan melimpah. Sementara tampak beberapa penghuninya begitu cantik dan tampan. Tinggal saja di sini, Mbah. Ajaklah anak dan istrimu, ucap seorang perempuan bak bidadari sambil mendekat. Mbah Dasio hanya terdiam dengan tersenyum. Dia pun mulai disuguhi makanan yang lezat, yang membuatnya terlena dan lupa akan pekerjaannya. Sementara di desa suasana cemas terlihat dalam keluarga Mbah Dasio. Menjelang Isya, lelaki itu belum juga pulang. Karena tidak biasanya pulang sampai malam, akhirnya anak Mbah Dasio ke rumah Pak Rajiman. Dia bertanya tentang keberadaan sang bapak. Tadi sewaktu aku mengambil rantang, dia tuh masih bekerja di sawah, ucap Sumarni. Dengan panik dan cemas, pemuda itu segera menyusul ke sawah. Dan betapa terkejut ketika melihat bapaknya menyender di samping sapi. Dia pun mendekat. Pak, bangun Pak, ucapnya sambil menggoyang tubuh bapaknya. Karena tidak ada respon, pemuda itu mengecek keadaan Mbah Dasio. Dia pun menjerit kuat-kuat begitu tahu bapaknya telah meninggal dunia. Empat 40 hari sudah Mbah Dasio meninggal. Setelah sholat Isya diadakan tahlil bersama di rumahnya. Terlihat para tetangga sudah mulai berkumpul. Mereka mengobrol, mengulas kembali kematian Mbah Dasio yang sangat misterius, di mana lelaki tua itu dimakamkan malam itu juga. Padahal sebelumnya tidak ada riwayat penyakit berbahaya yang diidapnya. Di sisi lain, Mbah Dasio yang belum sadar kalau dia dibawa ke alam gaib, pamit kembali ke sawah. Dia akan meneruskan pekerjaannya meski telat. Hati-hati Mbah, Mbah jangan lupa besok kamu bajak sawahku, ucap lelaki berpakaian hitam pekat selaku pemilik rumah. Segera, Mbah Dasio melangkah menuju sawah Pak Rajiman. Akan tetapi betapa terkejutnya dia saat menyusuri jalanan setapak. Jalan itu menjadi sangat mengerikan, penuh ular berbisa di sepanjang kiri kanannya. Dengan hati-hati sambil memanjatkan doa, Mbah Dasio terus menyusuri jalan tersebut. Dia mulai tersadar jika ada sesuatu yang ganjil. Akhirnya atas izin dan perlindungan Allah, Mbah Dasio mampu melewati semua. Tapi dia merasa aneh saat melihat hari yang telah gelap. Di tengah kebingungan itu, sampailah dia di sawah yang tadi dibajaknya. Dengan diterangi cahaya bulan, dia melihat sapi beserta alat bajaknya sudah tidak ada di tempat. Dengan segera, Mbah Dasio berjalan menuju pulang. Dan saat sampai di pelataran rumah, dia kembali kebingungan ketika melihat tetangganya mengadakan tahlil. Dia pun mulai berpikir macam-macam. Di sela tahlil yang akan usai, Mbah Dasio menyela dan berucap salam. Sontak, para warga berhamburan sambil berteriak, "Setan, setan, mayat hidup!" Begitu teriak mereka. Mbah Dasio yang masih bingung ditemui istri dan ketiga anaknya. Mereka tidak percaya atas kembalinya suami juga bapak mereka. Meski berpakaian kumuh, mereka memeluk Mbah Dasio diiringi tangis bahagia. Satu persatu para tetangga kembali ke rumah Mbah Dasio, dan lelaki tua itu menceritakan tentang apa yang telah menimpanya.
Keesokan harinya, beramai-ramai warga membongkar makam Mbah Dasio. Dan yang mereka temukan hanyalah sebuah cangkul. Dari kejadian itulah terbongkar tentang kematian para pekerja Pak Rajiman, yang ternyata semua meninggal dikarenakan sebagai tumbal pesugihan yang dijalani Pak Rajiman. Lelaki itu mengaku telah melakukan ritual pesugihan wiwit atau pesugihan pari kauripan. Warga yang marah masih memberi maaf pada Pak Rajiman. Mereka bersepakat mengusir lelaki itu termasuk semua keluarganya dari desa. Setelah semua lahan dijual dengan harga di bawah pasaran, seluruh garis keturunan dari Sumarni meninggalkan desa. Semua karena ulah suaminya. Dan sejak saat itu, kondisi desa kembali aman sentosa. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.